Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, semuanya sehat ya? Saya doakan yang hadir pada pagi hari ini semuanya sehatnya lengkap, sehat badannya, sehat hatinya, sehat pula dompetnya. Pokoknya harus dihafalkan Bu, kalau pengajian saya doanya sehat apa? Badannya, sehat hatinya, kemudian sehat. Karena saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak hari ini dompetnya semuanya sehat ya. Oh, ada yang dompetnya nggak sehat? Bilang sama Pak Samsul. Yang pertama, saya sangat bersyukur bahwa pada pagi ini kita bisa bertemu lagi. Disclaimer yang pertama, pengajian pagi hari ini ibu-ibu bapak sekalian boleh selonjor. Kalau pengajian ustadznya saya, bapak ibu sekalian boleh selonjor. Yang merasa manula. Yang masih muda nggak boleh mas. Kamu kan masih muda toh, masih kuat. Kemudian kita perlu selalu bersyukur apapun yang diberikan Allah kepada kita, karena dengan syukur itu Allah akan menambahkan lagi dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Pasti jenengan sudah hafal dalam surat Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Coba hafalkan Bu, 1, 2, 3. La in syakartum. Sekali lagi, la in syakartum. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kalau kita pengen makin tua itu nggak semakin mengalami yang namanya demensia, atau apa bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya? Pikun. Salah satu kalau kita pengen tidak pikun itu yang bisa dilakukan menurut seorang profesor, menurut seorang dokter spesialis saraf yang bernama Ahmad Qodi, kalau kita itu pengen mengundurkan kepikunan kita dengan cara ajak membaca Al-Quran. Syukur-syukur dihafalkan Bu. Saya yang pendek tadi, At-Takasur. Yang terakhir, ayat terakhir bunyinya apa? At-Takasur 5, 4, 3, 2, 1. Bunyi ayat terakhir At-Takasur. Summalatus aluna yauma idzin anin naim. Misalnya bunyi terakhir surat An-Nasr. Idza jaa nasrullah. Ayat terakhirnya apa? 5, 4. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ayat terakhir Al-Kautsar. Inna syani'aka huwal abtar. Ayat terakhir Al-Baqarah. Ayat terakhir Al-Baqarah. La yukawil. Pinter ibu loh. Ibu namanya siapa? Allah, Masya Allah, 77 tahun masih hafal. Ayat terakhir surat cinta. Membaca surat cinta. Loh kok ya iso-isone ta Ibu iki? Elok tenan jadi kan bisa Mas lagunya Mas, surat cinta Mas? Gak tahu? Gak tahu. Ini taunya lihat deh makin gagah bikin kakak jadi suka gitu ya Mas. Beda lagunya. Oke, ibu bapak yang saya hormati, mari kalau panjenengan pengen tidak cepat pikun,
Coba hafalkan Bu, nggak harus satu surat tapi potongan-potongan ayat. Misalnya tadi Ibu menghafalkan Al-Baqarah ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu aja. Alaiha maktasabat. Elok tenan. Apa Ibu ya? Hebat, Ibu hafid loh. Dulu hafizah Al-Qur'an. Menghafal Al-Qur'an. Enggak apa, cuman sering baca. Jadi apa? Jadi kalau kita pengen hafal harus sering baca. Oke, makasih Bu nasihatnya Bu. Ini juga untuk saya juga, biar saya juga rajin membaca Al-Qur'an. Saya juga harus tiap hari baca Al-Qur'an. Kalau kita ajak membaca Al-Qur'an Bapak Ibu sekalian, ada sebuah penelitian Pak. Tadi yang saya katakan dari Dr. Ahmad Qodhi, spesialis saraf. Dia melakukan penelitian kepada mahasiswanya. Mahasiswa yang ajak membaca Al-Quran setiap hari, ajak itu di dalam penelitian itu 2 kali sehari, habis subuh dan habis maghrib. Kalau ibu-ibu baca Al-Quran setiap apa? Habis sholat. Elok tenan iki. Bintangnya hari ini adalah Bu Semi Khotimah. Oh, bukan Husnul. Tapi kan besok belum. Kita semuanya kan doanya mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi ini besok semuanya Husnul Khotimah nggih. Allahumma. Pengen cepet napa rada lambat? Nggih. Penelitian dari Dr. Ahmad Qodhi mengatakan bahwa kalau orang itu ajak membaca Al-Quran, yaitu ajak itu pagi dan sore, habis subuh dan habis maghrib, maka dia akan mendapatkan 2 keuntungan secara psikologis, secara mental. 1, akan ditingkatkan kecerdasannya sampai 80% lebih. Salah satunya kita tidak cepat pikun atau demensia. Yang kedua, akan mendapatkan keuntungan secara mental, yaitu apa? Menurunkan kecemasan sampai 90% lebih. Jadi yang ajak membaca Al-Quran itu tidak gampang mengalami kecemasan. Salah satunya Bu, yang akan kita bahas pada pagi ini adalah overthinking. You know what I mean if I speak in English, overthinking? Bu Semi, you know what I mean? Ibu-ibu yang ini di VIP, nah ini yang kelas VIP ini. Nah, ini yang tiketnya paling mahal ini. Berapa Bu tiketnya? Itu berapa tiketnya Bu? Termasuk istri saya juga masuk VIP ini. Kalau kita itu membaca Al-Quran ajak, memahami, apalagi mengamalkan, maka akan diturunkan kecemasannya sampai 90%. Salah satu yang membuat kita cemas adalah overthinking. Tahu overthinking? No. Ibu sebenarnya yang jawab. No. Over itu apa Bu? Lebih. Thinking? Gini yang ngerti. Dadak mau dijelaskan barang ini. Mas Leli itu minta kepada saya menerangkan tentang overthinking. Pertanyaannya saya Mas Leli, apakah bapak-bapak ibu-ibu sih sering overthinking? Mas Leli, jenengan kok minta ke saya nerangkan tentang overthinking itu? Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu di sini atau mungkin dirimu sendiri sering overthinking? Saya masih ngalami Bu. Saya alumni psikologi UGM, asli ijazah saya. Nggak usah tanya nanti fotokopinya Bu. Saya masih sering ngalami. Kadang-kadang begini Bu, overthinking itu saya bacakan definisinya ya. Nanti di-share ya Mas Leli ya? Udah di-share Mas? Udah share belum? Oke, ntar. Mampu bahasa Inggris barang. Overthinking adalah kecenderungan memikirkan sesuatu secara berlebihan. Over itu artinya berlebihan atau melebihi kapasitas, melebihi proporsi. Over itu artinya lebih. Misalnya dengan mengatakan overacting.
Apa? Berarti apa, Bu? Gaya. Kokean gaya. Oh, acting itu kan bergaya. Jadi overacting artinya kakean pola, kebanyakan gaya. Jadi over apa lagi? Yang pakai adalah istilah over. Overlapping. Ibu-ibu di sini pinter-pinter ya. Overlapping itu saling menutupi, Bu, saling menutup. Overlap. Apalagi, Bu? Yang pakai kata-kata over. Overdosis. Kalau overdosis apa, Bu? Dosis itu kan ukuran. Kalau kita minum obat, itu kan misalnya sehari 3 kali, 1 kali 2 tablet. Ono sing pengen cepet mari dipangan pisan. Wah, ini loro iki dadak obat iki 20 sehari 2 kali, berarti 10 dino. Males toh, langsung 20 diminum sekaligus. Kira-kira cepet mari atau cepet mati? Itu namanya overdosis. Apalagi yang pakai istilah over? Overthinking. Nah, ini yang kita mau kita bahas, Pak. Apalagi yang pakai istilah over? Hah? Apa, Bu? Overweight. Waduh, ini kelebihan berat badan karena obesitas, overweight, pinter. Apalagi, Bu? Overload, terlalu banyak beban. Jadi kalau ada kendaraan harusnya dinaiki 2 orang, terus dinaiki 3 orang, berarti overload. Apalagi over, kita sampai jam 7 cuma tanya over aja nanti. Over, lah apa bahasa Inggrisnya, Bu? Overeat. Kebanyakan makan. Oke. Overthinking itu kecenderungan orang berpikir secara berlebih-lebihan, yang pertama. Yang kedua, berulang-ulang. Kayak piye yo. Ketika gini, Pak, saya punya anak. Saya kemarin 1 Mei sudah pensiun, Pak Samsul. Kalau mau ngasih beasiswa anak saya, Pak. Kok terus ada maunya. Pak Prof Samsul dulu kan pensiunnya 70 lebih ya. Pensiun umur pinten Pak Samsul? 70. Saya 58, Pak. Jadi saya 1 Mei kemarin sudah pensiun. Alhamdulillah. Jadi kalau panjenengan mau undang saya pagi hari, insya Allah bisa, Bu. Selain hari Ahad. Tolong diumumkan kepada semua jamaah, kalau mau mengundang saya pagi hari sakit nggih, Bu nggih. Karena saya sudah pensiun. Pak Hasan pengajian jam 8 pagi, siap. Hari Senin, siap. Pak Hasan pengajian jam 12 habis subuh, habis zuhur, siap. Karena saya sudah pensiun. Tolong diumumkan ke semua jamaah. Ini di live deh, Mas. Live atau YouTube? Oh, live. Nanti di share di mana nanti, Mas? YouTube. Nanti saya dikirimi ya, Mas ya, linknya ya. Kalau malam presto, Pak. Oh, siap. Malam. Siap. Kalau malam dari dulu siap, Bu. Teng putih, Bu. Teng putih. RT. Wah, lah siap. Yang dulu temannya Mas Leli itu apa, yang pakai hadroh itu apa, Mas? Pengajian apa, Mas? Sana, yang pakai hadroh. Ta'awun ya? Ta'awun. Oh, tadi Kang Rawat di sini? Itu tidak. Oh ya, dulu pakai hadroh ya, Bu ya? Ibu-ibu main hadrohnya? Wow, ibu-ibu main hadroh, lagunya sekarang baru, Mas. Honeymoon di Paris, di Inggris, di Jerman. Lagunya Tor Monitor ketua itu, Bu, besok hadrohnya ya, Bu ya. Anggota mau lapor ketua gitu ya, Bu ya. Kecenderungan berpikir berlebih-lebih kemudian diulang-ulang, terutama dalam hal-hal yang negatif. Ini, Bu, misalnya gini. Salah satunya mencemaskan rizki. Saya tadi yang saya katakan, saya udah pensiun, anak saya yang ragil masih SMA kelas 3. Berarti tahun depan masuk kuliah. Doakan ya, Bu ya. Mudah-mudahan keterima UGM ya. Dan besok lulus dengan ijazah asli. Jadi ibu-ibu, saya mohon dengan sangat, nanti kalau paling enggak sekali, Bu, saya tolong dijebut, ya Allah, mudah-mudahan putranya Pak Hasan keterima di perguruan tinggi yang baik. Itu, Bu. Saya mohon doakan, boleh?
Sekali sebut saja Bu dalam tahajud panjenengan. Tolong Ibu nggih. Saya dibantu doa ya. Nanti juga insya Allah saya doakan panjenengan semua. Saya sebut dalam doa saya, mudah-mudahan semua anggota pengajian Embun Pagi 1 diberi umur yang panjang, sehat, dilapangkan rizkinya, putra-putrinya soleh dan solehah, keluarga panjenengan sakinah mawaddah warahmah. Walaupun mendoakan, jenengan harus mendoakan saya. Satu saja yang saya minta, mudah-mudahan anak saya dapat perguruan tinggi yang baik, yang membawa manfaat dunia dan akhirat. Jadi misalnya saya udah nggak overthinking dong ini. Aku dikira overthinking. Jadi misalnya begini, saya besok anak saya bisa kuliah nggak ya? Itu namanya overthinking dan bola balik. Padahal ada seorang sahabat Bu yang bernama Sofyan bin Uyainah. Siapa Mas? Ingat nggak? Namanya Mas siapa jenengan? Namanya siapa jenengan? Luqman bin Al-Hakim. Luqman Hakim. Mas Luqman. Ini putranya situ niki. Jenengan mondok di mana Mas? Rumah? Oh di sini. Oh tempatnya Pak apa ya? Bukan Pak Yanto. Oh gitu. Oh, jenengan siapa Mas namanya? Anis Baswedan. Anis siapa Mas? Anis Fahrudin. Aslinya mana? Asalnya dari mana? Sukoharjo. Jadi kan? Banjarnegara. Lah ngapangnya ngapak-ngapak lah kudune. Lah anu Mas Anis saka Banjarnegara menang kene numpak bis. Mabuk. Balik maning numpak bis maning, mabuk maning. Lah ngomongnya kayak kue lah, mau tapi blotek. Ngomong Mas Anis saya ngomong gitu nggak? Ngomong apa gitu loh. Dulu, sekarang kadang-kadang. Sofyan bin Uyainah mengatakan dosa besar mencemaskan rizki kita ke depan. Jadi kalau kita mencemaskan tentang rizki itu, kata Sofyan bin Uyainah, adalah dosa besar. Kenapa Bapak Ibu sekalian mencemaskan rizki kok dosa besar? Meremehkan Allah. Allah itu kan maha kaya. Nek minggur ngenai aku duit dinggo kuliah anakku seko masuk tekan lulus ki bagi Allah kan ringan Bu. Nggih mboten? Bagi saya mungkin wah duit 2 juta oke, 3 juta oke, tapi di mata Allah itu kan kecil. Kita sudah mengucapkan Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Tidak ada yang susah bagi Allah. Jadi kalau saya misalnya anak saya tanya besok, ya karena ayah udah pensiun toh, terus aku kuliah enggak? Saya jawab insya Allah kuliah. Ayah punya uangnya, yang punya Allah. Allah maha kaya. Makanya Bu, kalau saya itu sedang enggak punya uang, saya mengucapkan zikir 4 hal. Menyebut nama Allah. Yang pertama, ya Allah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni. Saya sudah pernah menyampaikan ya. Berarti apa-apa, bapak-bapak, ibu-ibu udah hafal. Saya ulang Pak. 1, 2, 3. Ya Allah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni. Coba dibaca. Ibu-ibu dulu. 1, 2, 3. Ya Allah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni. Bapak-bapak. 1, 2, 3. Ya Allah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni. Wahai Allah yang maha memberi rizki, Razzaq, ya Mughni yang maha kaya, ya Ghani yang maha kaya, ya Mughni yang maha memberi kekayaan. Coba, ya Allah artinya apa? Ya Allah. Ya Razzaq artinya apa? Yang maha memberi rizki. Ya Ghani yang maha kaya, ya Mughni yang memberi kekayaan. Jadi kalau saya dulu Bu, pas belum punya rumah Bapak Ibu sekalian, saya sama istri itu misalnya belum punya rumah, ngisi pengajian di mana, rumah-rumahnya bagus nih, apalagi di Sidoarum ini Bu. Kalau saya ngisi pengajian di perumahan itu situ Nogotirto, tempatnya Pak Prof Yanto. Nah, ada masjid namanya Al-Ikhlas, temannya Pak Yanto itu. Beberapa kali saya sewa di situ. Saya lewat situ sama istri saya. Wah, ketika lihat rumah-rumah bagus, saya sama istri saya, ya Allah,
ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni. Di sini juga nih, di sini juga perumahan ini juga bagus-bagus, Bu. Saya doa, Bu. Ya Allah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni. Wahai Allah yang maha memberi rezeki, yang maha kaya, yang maha beri kekayaan. Nih, kita tidak boleh overthinking, Bu, terutama hal yang negatif. Aku ki wong kaya ngene, enggak boleh, Bu. Apalagi berulang-ulang, Bu. Sesuk piye ya, sesuk piye ya. Itu namanya overthinking. Itu enggak boleh Allah. La takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Mari kita baca surat Fussilat ayat 30 atau 40 ya. Fussilat ayat, saya lupa 40 atau 30. Coba Mas Kleli. Fussilat, surat Fussilat ayat 40 coba. Betul enggak? Mas coba Mas, bisa nggak nyari di Al-Quran tuh? Ada nggak HP-nya Al-Quran? Boleh bawa HP nggak sih Mas? Mas? Kalau di pesantren boleh bawa HP nggak sih? Yang santri boleh. Oh, santri? Nggak boleh? Jenengan? Saya terus Uh, Mujanib, musyrik atau apa? Coba lihat Fussilat yang innal ladzina qalu rabbunallah itu ayat 40 ayat 30 Mas. 40. Udah ketemu, Bu? Cepet banget Ibu-ibu. Fussilat ayat 40. Mari kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu Rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Shadaqallahul adzim. PR untuk Bapak Ibu sekalian di rumah membuka surat Fussilat ayat 40 kemudian dihafalkan sampai hafal. Tolong dibaca surat Fussilat ayat 40 dibaca berkali-kali sampai hafal. Besok kalau saya jadwal kesini lagi saya tes satu persatu. Saya ngetes Mas Lukman juga. Mas Lukman kan hafidz Quran toh? Sudah hafal berapa juz Mas? 10 juz loh. Usianya berapa Mas Lukman? Ini usia 16 tahun 10 juz. Yang usia 56 berapa juz? Yang usia 76 berapa juz? Juz mangga, juz sisa, juz apa lagi? Aneka macam juz. Oke. Dalam surat Fussilat ayat 40 itu dikatakan sesungguhnya orang yang berkata Allah sebagai Tuhan kemudian istiqomah. Istiqomah itu ya sekarang yakin, besok yakin, Bu, membaca kemudian yakin. Kemudian malaikat diutus oleh Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat diutus oleh Allah untuk apa? Mengirimkan pesan. Allah takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Wa absyiru bil jannah, dan berbahagialah dengan surga yang dijanjikan kepadamu. Bil jannatil lati kuntum tu'adun. Jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata di surat Fussilat ayat 40 ini orang itu tadi sinten sing ngendika 40. Ayat, saya ulang. Surat Fussilat ayat 30. Kok mboten wau-wau to, Pak?
Oh, nembe ketemu ya. Suratnya 41. Ayatnya ayat 30. Saya kan ragu tadi ayat 40 30 ya. Jadi Bapak Ibu di surat Fussilat ayat 30 saya ulang bahwa Allah itu menjanjikan bagi orang yang selalu menyebut nama Allah dan dia istiqomah dengan yakin dengan amalannya kepada Allah, maka Allah akan mengirimkan malaikat kepadanya dan mengirimkan pesan, Pak, jangan takut, jangan sedih, dan berbahagialah. Berarti kalau orang yang beriman kepada Allah itu insya Allah tidak akan overthinking. Oke, kita akan bahas selanjutnya, Bapak Ibu sekalian. Kehidupan itu banyak masalah, Bu. Maka kita tidak boleh overthinking. Kalau kita ada masalah kok overthinking, maka kadang-kadang ming jadi cemas tok. Jadi khawatir tok. Cuma kadang-kadang nggak bisa tidur, kemudian mengalami gangguan tidur yang bernama insomnia. Biasanya nih insomnia itu dialami oleh orang yang manula, Bu. Orang itu kalau 50 tahun ke atas, gangguan yang sering dialami adalah gangguan yang namanya insomnia. Ibu-ibu, bapak-bapak sok ngalami enggak? Waktu muda. Justru waktu muda. Kalau sekarang sudah enggak alami? Oh, ya. Yang pertama kita harus tahu bahwa jalan kehidupan kita itu enggak selalu seperti yang kita inginkan, Pak. Saya pengen anak perempuan, dikasih anak laki-laki. Saya pengen anak laki-laki, dikasih anak perempuan. Saya pengen mobil yang mahal, dikasih mobil yang murah. Saya pengen istri yang cantik, diberi istri yang tidak begitu cantik. Gak usah ketawa, Bu, itu namanya curhat, Bu. Ibu dapat suami seperti yang diharapkan? Malah jujur banget. Pengennya dapat suami itu kan ganteng, uangnya banyak, gitu ya, Bu ya, gagah gitu. Ternyata dapat suaminya ganteng, enggak, uangnya banyak, terus dapat apanya? Kan idola ibu-ibu itu kan seperti misalnya kalau artis itu kan seperti Arya Saloka, ganteng, keren, kemudian kaya. Menurut saya malah Mas ini Anis dan Mas Lukman tuh lebih ganteng dari Arya Saloka loh, Mas. Bener. Jenengan nanti ngaca di rumah jenengan. Apalagi kalau jenengan rajin sholat tahajud, Mas, pasti mukanya lebih glowing, you know? Oke. Kita harus kalau ada masalah itu jangan overthinking, Pak. Jangan hanya dipikir, jangan hanya menjadi beban pikiran. Makanya ketika kita mau tidur, doanya apa, Pak? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kebanyakan orang tua itu overthinking ketika mau tidur. Ya. Betul nggak? Terus mikir cicilan lah, mikir utang lah, mikir anak lah, mikir inilah, mikir itulah. Makanya doanya Bismika Allahumma ahya. Ya Allah, dengan menyebut namamu, ya Allah, aku mau istirahat. Titip ahya masalah kehidupanku. Wa amut, dan titip kalau aku tuh tidur terus kebablasan. Jadi ketakutan orang mau tidur itu, Pak, satu. Kenapa? Maaf, bukan ketakutan. Kenapa orang kok mau tidur kemudian banyak pikiran? Ketika kumpul-kumpul orang itu seneng-seneng, Pak, guyu-guyu, ketemu begitu waktu tidur sendiri kelingan, yo aku jadi diutang iji kurang ping 5 meneh. Aku ki dicicilan nong kae panci ping piro, karedit barabut neng, hayu mangga dibayar. Kan orang Sunda kan gitu. Orang Tasik biasanya ya. Kalau dulu kan zaman saya masih kecil itu di Wirabrajan itu yang sering gitu tuh orang Tasik Malaya. Mangga teh, mangga neng, mangga ibu, cece bayar cicilan, karedit neng. Dulu saya waktu kecil dengar begitu setiap hari, Bu. Ibu pancinya kurang 3. Jadi ketika kita mau tidur itu semua masalah kayak terpampang gitu loh, Bu. Makanya doanya ketika kita mau tidur tidak boleh membawa beban pikiran. Sunnah atau ajaran agama kita, tidur itu diawali dengan wudhu. Jadi wudhu itu bukan hanya ketika mau sholat, mau tawaf gitu. Ketika kita mau tawaf harus suci.
mau sholat harus suci. Ketika kita mau tidur pun disunahkan, tidak wajib Bu, bukan rukun tapi sunnah. Kalau panjenengan tawaf, rukunnya harus wudu dulu. Kalau panjenengan sholat harus wudu dulu. Syarat sahnya tawaf, syarat sahnya sholat itu wudu dulu. Gitu Mas Lukman, Mas Anis, besok kalau jenengan jadi pembimbing umroh ya saya doakan ya. Sukses ya. Besok gitu. Kalau kita mau tawaf harus wudu. Tapi kalau kita tidur tidak harus, tapi ini sunnah. Jadi kalau kita mau tidur itu wudu, kemudian tadi memasrahkan diri pada Allah. Bismika ya Allah, dengan namamu, Allahumma ya Allah. Ahya, saya titip masalah kehidupanku. Jadi masalah cicilan dilepas Pak. Masalah anak dicolke Bu. Jadi kalau kita mau tidur tuh ibu-ibu silakan di atas kamar tidur, di atas kasur dikasih hanger yang banyak. Mikir anak cantelke, mikir cicilan cantelke, mikir bojo rewel. Makanya bapak-bapak jangan rewel Pak, tidak dicantelke ibu-ibu. Oke, itu namanya overthinking. Kita masalah. Kemudian amut. Seandainya meninggal, tidur itu terus bablas meninggal gimana? Ya kita pasrah sama Allah Bu. Tidur itu kan latihan meninggal. Menurut salah satu teman saya, dokter spesialis kesehatan jiwa, Dokter Ida Darmawan mengatakan orang Indonesia itu banyak yang sakitnya semakin parah. Kenapa? Kurang tidur. Jadi di Indonesia itu mungkin dia penelitiannya di Indonesia, kalau seandainya diluaskan di negara lain pasti juga akan sama. Orang itu akan sakit, itu akan semakin sakit karena kurang tidur. Kenapa? Takut nek terus mati. Aku kira terus turu terus ora tangi piye yo. Ya sudah kita pasrah sama Allah, makanya akan semakin sakitnya semakin tambah karena apa? Kurang tidur. Kalau panjenengan sakit, yang namanya tidur itu susah, makan itu susah, harus dipaksa. Jadi makan, tidur itu kewajiban bagi orang yang sakit, karena saat tidur itu terjadi proses namanya recovery. You know? Recovery itu penyembuhan Pak. Jadi ketika kita tidur itu dalam tubuh kita itu akan terjadi recovery dari capek, kemudian menjadi badan itu menjadi fresh, dari sakit kemudian akan menjadi sembuh itu karena waktu tidur itu paling efektif penyembuhan Pak. Ini nek ra berhasil ya mana bablas mau Pak. Tapi ya nggak apa-apa kalau emang itu maunya Allah ya. Yang pertama Pak, kalau ada masalah itu semua orang pasti mengalami masalah Pak. Yang pertama yang harus kita ingat, ini yang pertama, kesulitan ujian atau ujian itu tidak selalu berakibat buruk. Cobaan dari Allah seberat apapun itu tidak selalu mengakibatkan hal yang buruk. Dalam surat Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Al-Baqarah 216 di tengah-tengah ayat Pak. Jangan cek coping. Al-Baqarah 216. Barangkali kamu suka sesuatu, kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagimu. Kalau kita sakit itu, kita seneng nggak? Nggak seneng. Dapat ujian, seneng nggak Bu? Nggak seneng. Tapi kan kalau orang ujian terus naik kelas. Dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA. Kalau pengajian embun pagi itu sudah berapa tahun Pak Samsul? 14 tahun. 14 tahun itu kalau ibarat orang kuliah, jenengan itu udah profesor ya? Berarti yang profesor bukan hanya Pak Samsul, tapi semua ibu-ibu, bapak-bapak sini semua juga profesor. Ibu namanya siapa? Maaf Bu, yang berkerudung abu-abu. Namanya siapa Ibu? Sri Martuti. Bu Sri Martuti. Nama lengkapnya Profesor Sri Martuti. Tadi yang baca Al-Quran, semuanya pun sinten? Bu? Imas sinten Bu lengkapipun? Nama lengkapnya Imas sinten? Nama lengkapnya Mas Kuro. Mas Kuro. Oh, orang yang bersyukur. Jadi Profesor Mas Kuro. MC-nya tadi Bu sinten? Siti Rolia. Siti Rolia. Rolia. Berarti nama lengkapnya Profesor Siti Rolia. Padahal sudah sekolah 14 tahun didampingi oleh profesor langsung loh. Jenengan juga sudah profesor lah, pembimbing jenengan Pak Samsul kok
Saya didampingi Pak Samsul cuma setahun, jadi saya belum profesor. Saya di sastra Arab setahun didampingi Pak Samsul, tapi terus saya pindah ke psikologi, jadi saya belum profesor, Pak. Jenengan 14 tahun belajar didampingi oleh profesor. Nah, berarti jenengan juga sudah profesor dong. Oke, itu yang pertama. Tidak selalu ujian itu apa yang kita benci itu adalah buruk bagi kita, Pak. Saya pernah nengok bapak-bapak itu sakit, Pak. Sakit jantung di sebuah rumah sakit swasta di Jogja. Saya nengok, Bu. Saya tanya, terus pundi Pak sakitipun? Alhamdulillah sampun ragi saya Pak Hasan. Alhamdulillah Pak, mungkin-mungkin cepet saya. Tapi malah wonten hikmahipun Pak. Lah kenapa? Wonten terus pundi Pak hikmahipun? Gimana? Setelah saya itu sakit malah istri saya langsung gemati. Sok didulang kula niku. Nek kula mboten lara, mboten tahu didulang. Gandeng kula niku lara terus didulang kalih bojo kula. Makanya para ibu sekalian, mari silakan kalau sempat dulang suami ya Bu ya. Tidak usah nunggu suami sakit. Kan ibu-ibu putra-putranya sudah mentah semua. Bapak-bapak sudah mentah semua di rumah berdua. Dulang-dulangan dong, Pak. Pak pengen tempene ora, pengen tak dulang ya. Ya, terus gantian. Bapak juga begitu. Lah kowe pengen tempene ora, Bu? Pengen tak dulang ya. Monggo mangke bar niki programipun Bapak Ibu sekalian dulang-dulangan. Dulang-dulangan ini ora mung nek acara napa nika nggen manten kae. Nek kan didelok wong akeh malah isin. Kula riyen pas ajeng nikah, Mas sesuk nggo acara dulang-dulangan ora isin aku. Panjenengan monggo ibu-ibu nek bapak ki nek pas dahar ditunggoni terus didulang. Kersa, Pak? Loh, kersa. Ibu-ibu bisa didulang sama bapak kersa? Ternyata sakit itu malah bagi bapak itu disyukuri karena apa? Jebulno bojoku gemati tenan ragu ya. Aku yang mangan mi didulang. Biasane aduh. Jomblo ya. Kasihan deh lu. Ya. Oh, jangan. Nek janda kembang ki masih muda toh. Nek wis tuwa Oke Mas, enak loh Mas nek pengajian lu sepuh-sepuh ki Mas. Sudah pernah ngisi pengajian sepuh-sepuh Mas? Belajar, enak loh. Nggak harus pakai bahasa Jawa kok. Nanti mesti Mas Lukman bahasa Jawa susah. Enggak Mas, pakai bahasa Indonesia juga paham ya Bu ya. Pakai bahasa Inggris saja paham kok mereka. Pakai bahasa Arab juga paham kok Bu ya. Saya pakai bahasa Arab paham ya. Coba saya tanya, Allahu Akbar artinya apa? Subhanallah artinya apa? Bismillah artinya apa? Loh, pakai bahasa Arab tahu kok Mas. Ibu ya. Yang pertama, tidak selalu ujian itu akan berakibat buruk, Pak. Nek jenengan perso orang membuat cangkul, membuat arit. Iki kula bar kena arit Ibu niki, Bu. Rekane ngetoki wit nang ngarepan malah kena dhewe ucul. Bojo kula bengok-bengok niku saking sayangnya. Oh begitu saya kecelakaan, oh jebulnya bojoku ya gemati to. Mesake kuwi, ming mesake tok. Tadi diobati. Jadi ujian itu tidak selalu berdampak buruk. Saya dapat WA dari teman saya di Aceh kemarin. Sekarang di Aceh, wah, mari kita doakan bareng-bareng ya Bu ya, mudah-mudahan mereka yang kena musibah segera Allah kasih kemudahan, segera kasih pertolongan. Jadi kemarin WA sama saya, doaan ya, dia bilangnya Kakanda gitu, dia kan masih muda, dulu teman diklat. Kakanda doain ya, ini daerah saya di Lok Semawe ini juga sedang kena musibah itu. Di Padang ini, di Padang juga malam ini, Sumatera dari utara sampai bawah itu, ini kan rawan semua ya Bu. Bukit Barisan itu kan lempengan ya, itu rawan, ring of fire namanya. Jadi ini mari kita doakan. Mungkin musibah ini juga ada hikmahnya. Ketika ada musibah kemudian orang bersedekah, orang membantu, orang mendoakan. Kalau misalnya jenengan pernah ngalami mboten Bu, numpak bis sopire ugal-ugalan. Terus do dikir Bu.
Kula kan pernah ngelaju Jogja Wonosari Bu, sopirnya ngebut, bus, nang arep astagfirullah. Begitu wis midun, senang ora istighfar lagi Bu. Wah, kurang ajar sopirnya. Wah ya. Lah mau bar istighfar kok terus miso-miso. Jadi ketika di dalam bis itu saya kan ngalami Bu, Jogja Wonosari 4 tahun itu. Oh, kadang-kadang sopir itu ngebut, Mbak. Wah, sak bis niku udah istighfar. Astagfirullah. Begitu wis midun, wajah popet. Lha iki piye to mau beristighfar ya? Kadang-kadang Allah itu memanggil kita, Pak. Ujian itu Allah pengen dekat dengan kita. Kalau kita menangis menyebut nama Allah, Allah itu seneng, Pak. Ketika jenengan sebelum subuh jenengan nangis, ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu didengar oleh Allah sangat merdu. Lebih merdu daripada kalau saya nyanyi tak merdu-merdukan. Yen arep cerita karo sapa, yen ora cerita kok saya nelongso. Saya saat itu hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Nanti kalau pengen dengar lagu lebih lengkap, silakan lihat di Instagram saya. Kalau follow yang Mas ya. Punya Instagram enggak? Hah? A_jihadan. Follow sekarang. Sekarang Mas. A_jihadan. Nah, itu Instagram saya. Tolong di follow. Nanti saya akan nambah follower sebanyak-banyaknya. Mas Leli udah follow ya? Sudah. Jadi kalau jenengan tuh menangis A_jihadan Bu, tolong langsung dibuka HP-nya Bu, di follow sekarang. YouTube saya juga Mas, Ahsan Jihadan, tolong di subscribe ya. Nanti ini kan saya edit nih, kemudian saya masukkan di Instagram, di potongan-potongan pendek itu. Karena ternyata kalau video panjang itu jarang yang nonton. Begitu saya ngupload itu 3 menitan itu Bu, yang nonton 500, 1000, 3000 itu. Aku ngupload video 10 menit, 15 menit itu, alah yang nonton uang 500 sih apik Pak. Tapi begitu saya potong-potong pendek-pendek itu, yang nonton banyak. Jadi tidak selalu musibah itu membawa keburukan Pak. Kadang-kadang musibah itu ada hikmahnya. Kadang orang nek seneng terus kadang-kadang sok lali Pak. Nek seneng terus kadang-kadang sok lalai, enak-enak, tapi begitu ada musibah, oh iya, aku kudu berdoa pada Allah. Yang jelas, kalau kita mendapat musibah itu, Allah pengen dekat dengan kita. Jadi, ben Allah itu krungu kowe nangis, nyerah. Jadi kita berdoa itu sambil nangis itu didengar oleh Allah sangat merdu. Jenengan kalau nyanyi mungkin fales Bu. Tapi kalau jenengan menyebut nama Allah dengan menangis, itu didengar Allah sangat merdu. Halo, kok domblong? Untungnya bumi masih berputar. Ternyata bumi masih berputar walaupun apapun yang terjadi. Itu yang pertama. Tadi surat Al-Baqarah ayat 216. Tidak semua musibah itu membawa keburukan. Yang kedua, kesulitan itu atau ujian tidak melebihi kekuatan kapasitas manusia. Sebagaimana surat Al-Baqarah ayat terakhir bunyinya apa Bu Semi? Lah, betul. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang, tidak menguji seseorang, tidak memberikan ujian kepada seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya, kekuatannya. Kalau kita itu kelas 1, ujiannya kelas 1. Kalau kita itu SMA, ujiannya SMA. Kalau ada anak SMA kok diuji seperti anak kuliah, itu sing salah sing gawe soal. Ada anak SD, soalnya kok kayak wong kuliah, sing salah sing gawe soal. Kalau cah SD kelas 1 kok ditanya, apa pendapatmu tentang kehidupan politik sekarang? Wow. Coba jelaskan, berikan contoh, berikan aplikasinya dan solusinya. Wah, iki sing bodoh, sing gawe soal napa sing jawab, nanti nek jawabannya elek, jawabannya tidak cocok, sing salah bocahe napa sing gawe soal? Cah kelas 1 SD takoni bagaimana tentang kebijakan kehutanan selama ini menurut kamu? Apakah sudah sesuai dengan kemaslahatan umat? Berikan contohnya. Wah, bocah iki takoni 1 tambah 1
Kurung. Tapi kalau dalam hal hitung-hitungan, ibu-ibu kayaknya lebih pintar daripada bapak-bapak. Nggih, mboten, Bu? Ibu-ibu dalam hal perhitungan lebih pintar ya. Coba saya tes ibu-ibu. 2 kali 2. 3 kali 3. 2 kali 2 berapa? 3 kali 3? 9. 4 kali 4? 5 kali 5? Nah, sekarang bapak-bapak harus lebih pintar, Pak. 2 kali 2 tambah 3 kali 3 tambah 4 kali 4 tambah 5 kali 5 berapa, Pak? Bapak-bapak jawabnya, oke, hitungan dhewe. Itulah problema kehidupan kita itu, Pak. Problema kehidupan itu kalau satu-satu kita bisa jawab, Pak. Tapi kalau bareng-bareng, Pak. Tapi kalau emang ujian itu bareng-bareng, berarti otak kita juga sudah kemampuannya menjawab soal dengan bareng-bareng, Pak. Tadi seperti soal anak kuliah, anak filsafat. Bagaimana menurut kamu tentang niat orang berbuat baik? Bagaimana cara melatihkan berbuat baik? Dan apa dampaknya? Itu nih mahasiswa filsafat atau mahasiswa UIN syariah itu bangun, Pak. Tapi nih anak SD kelas 1 ya cocok itu. Nah, itu namanya ujian sesuai dengan kemampuannya. Allah pasti menguji hambanya sesuai dengan kemampuannya. Berarti kalau kita diuji segini, kita juga punya kemampuan segini. Kalau kita diuji segitu, kita juga punya kemampuan segitu. Coba saya ulang, Bu. Jangan yang jawab ya. Kalau kita diuji segini, berarti punya kemampuan segini. Kalau kita diuji segitu, berarti kita punya kemampuan segitu. Kalau kita diuji segitunya, berarti kita punya kemampuan penak ya menggerin terus ke ya. Saya kemarin di masjid di daerah Semanu itu Wonosarengetan, Bu. Saya mengajarkan, menyampaikan tentang jalur hidup kita yang baik, Pak. Kalau kita pengen akhirat baik, kita harus diawali dengan punya kebiasaan baik. Kalau kebiasaannya baik, insya Allah meninggalnya baik. Kalau meninggalnya baik, insya Allah di alam kubur baik. Kalau di alam kubur baik, insya Allah hari kiamat baik. Insya Allah habis itu di alam akhirat baik. Saya ulang, Bu. Kita kalau pengen di akhirat itu baik, diawali dengan kebiasaan baik. Meninggalnya baik. Di alam kubur baik. Hari kiamat baik. Alam akhirat baik. Penak ya baik-baik tok. Jadi Bapak bisa yang saya hormati, kalau kita itu diberi masalah, pasti Allah memberi kekuatan. Itulah Allah, Bu. Kalau kita diberi masalah itu ibaratnya 5 kilo gitu, kita juga punya kemampuan 5 kilo, Bu. Kalau kita punya masalah kok 10 poin, kita juga punya kemampuan 10 poin. Itu Allah Maha Adil. Masalah itu sesuai dengan kemampuannya. Jadi yang penting kita jalani, Bu. Nanti di jalan akan ketemu banyak tambahan kekuatan, tambahan mungkin bantuan orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, kesulitan atau ujian itu tidak selamanya. Jadi kesulitan itu ada akhirnya, Bu. Jadi kalau kita punya kesulitan itu tidak terus angel terus mboten, Bu. Wong ki ana urip ki angel terus rampung. Angel meneh rampung, angel meneh rampung. Jadi hidup itu nggak begini, Bu, nggak flat. Flat itu rata, datar. Tapi hidup ini begini, Bu. Kadang susah, kemudian senang. Susah lagi, senang. Gitu urip itu begitu, Bu. Nek senang terus orang itu lali. Nek susah terus kesel. Makanya Allah memberikan ujian. Susah, senang. Dulu Bung Karno mengatakan hidup ini dinamis, saudara-saudara, up and down. Bung Karno dulu pidatonya begitu. Pernah dengar pidatonya Bung Karno? Pernah, Pak? Oh, baru saja. Ini kan Bung Ahsan, bukan Bung Karno. Ada dulu waktu saya kecil tuh, kakak saya punya kaset musikus dari Jogja itu namanya Grup Kampungan. Ada di situ ada lagu itu, salah satu lagu itu tengah-tengahnya ada pidatonya Bung Karno. Hidup ini dinamis, naik turun, up and down, saudara-saudara, kita tidak boleh lemah. Gitu, Bung Karno begitu. Kalau presiden yang lain kan
Kok tanya saya? Enggak. Jadi hidup ini tidak selalu yang namanya kesusahan itu berturut-turut. Makanya kan rumusnya kan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kalau ada kesusahan, Allah akan menyertakan dengan kemudahan, dan kemudahannya pasti lebih banyak. Nanti jenengan belajar lebih lanjut dengan Pak Samsul, Pak. Ada inna ma'al usri yusra. Yang usri, kesulitan itu pakai al. Terus nggih Pak Samsul nggih. Al di sini namanya alif lam ma'rifat. Betul Pak Samsul? Oh. Kemudian yang tidak pakai al itu namanya nakiroh. Betul nggih Pak? Isim nakiroh, atau karena kalau al itu sama fungsinya dengan di dalam bahasa Inggris the. Kalau saya menyebut book itu buku dimanapun itu book. Tapi kalau the book, oh itu tertentu. Mas Anu nggak buku betul. The book. Nah, we walk the talk, not only talk the talk. Beda ya. Jadi ketika kita menyebutkan satu buku, sebuah buku itu tertentu Pak. Tapi ketika buku itu, kenapa kesulitan Allah menyebutnya pakai al? Karena kesulitan itu jumlahnya tertentu Pak. Makrifat terbungkus, jumlahnya tertentu. Kemudian yusra itu tidak dibungkus, jumlahnya lebih banyak berserakan, tapi kadang-kadang kita tidak mengenal karena masih nakiroh. Tugas kita itu yang namanya kemudahan yang belum kita kenal tuh kita kenali Pak. Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kamu itu mengenali tentang kemudahan itu loh. Betul. Jadi yang namanya kemudahan itu akan selalu mengikuti yang namanya kesulitan, dan kemudahannya pasti lebih banyak. Jadi yang ketiga, kesulitan itu tidak selamanya. Nggak ada yang sulit terus nggak ada Pak. Kemudian yang keempat, kita harus berikhtiar semaksimal kemampuan kita. Kalau ikhtiar itu semaksimal kemampuan. Tapi kalau berdoa sebanyak-banyaknya Pak. Kalau ikhtiar itu berusaha itu ada masanya istirahat. Kalau panjenengan ikhtiar itu tidak boleh terus nggak istirahat Pak. Waktunya makan ya makan, waktunya tidur ya tidur, waktunya berhenti ya berhenti. Jadi kalau ikhtiar itu boleh ada jedanya. Karena ada orang itu golek duit saking le anu awan dinggo bengi, bengi dinggo awan, sirah dinggo sikil, sikil dinggo sirah, kaki di kepala, kepala di kaki. Dulu lagunya Peter Pan loh Mas, lagunya Ariel waktu masih di Peter Pan. Kaki di kepala, kepala di kaki gitu loh Mas. Tahu nggak lagunya Mas? Enggak. Ini ngapal ke Al-Quran kok takoni lagunya Peter Pan. Nyambung lah. Jadi kalau kita itu berikhtiar, tidak boleh terus kita mengabaikan kesehatan kita. Kita mencari nafkah itu semaksimal kemampuan kita. Tapi kalau berdoa setiap saat kita harus Bu. Saat istirahat kita bisa berdoa. Kita berdoa misalnya tidak bisa terucapkan di dalam hati, kita selalu berdoa Pak. Jadi kalau berdoa itu selamanya gitu, nggak ada berhentinya. Bahkan ketika kita jenengan tertidur kemudian terbangun pun baca doa Pak. Ketika jenengan malam-malam jam 1, jam 2 lilir, silakan membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Maka itu akan timbangan amal kebaikan panjenengan akan dilipat gandakan oleh Allah. Oke, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Allah menghormati orang berusaha Pak. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah itu tidak akan mengubah nasib seseorang kecuali orang itu akan mengubahnya dengan usahanya sendiri. Kemudian yang kelima Bapak Ibu sekalian, yang keempat tadi kita harus selalu ikhtiar. Yang kelima, dalam hal menghadapi ujian kita harus meningkatkan ketakwaan kita. Apa itu takwa Pak? Takwa itu semangat berbuat baik, semangat meninggalkan kemaksiatan. Ketika kita ada masalah, monggo Pak ibadahnya ditambah Pak. Sing biasanya ora jamaah ke masjid, jamaah.
Biasane ora ndonga, biasane ora sedekah. Biasanya sedekah semene tambahi. Itu namanya bertakwa, Pak. Bertakwa itu intinya adalah semangat spirit kita untuk selalu berbuat baik. Jangan sampai padam, Pak. Dalam keadaan apapun, semangat berbuat baik itu harus tetap ada. Saya sudah pensiun, Pak. Saya harus tetap semangat, Pak, berbuat baik. Pensiun ini menggerek seneng-seneng. Siapa bilang? Saya ada teman tuh WA ke saya, Bu. Ada seorang pensiunan BUMN, Pak, WA ke saya. Aku ki wis pensiun nih, Mas. Anak-anakku wis mandiri kabeh. Kayak aku kudu ngopo? Saya harus berbuat apa? Anak-anakku wis do mandiri kabeh. Kemudian aku terus ngopo? Saya harus ngapain? Nah, saya matur, lah Pak, jenenganku keluar sedikit aja ada orang yang nggak bisa makan, ada orang yang nggak bisa sekolah. Jangan berpikir hanya kita tuh manfaat untuk keluarga saya. Kalau keluarga saya udah cukup, ya berpikir ke tetangganya. Tetangga udah makan belum? Tetangga bisa sekolah enggak? Kalau kita punya uang kan tidak hanya untuk keluarga saya. Jadi yang namanya kemanfaatan, berpikir semangat untuk memberi manfaat itu sampai kapanpun. Pak Samsul saat menikah pun pinten? 74. 74 nggih. Jadi kan masih semangat berbuat baik kan, Pak? Ada yang lebih tua dari 74 ada nggak di sini? Pinten, Bu? 77. Oh, 77. Ada lagi yang lebih tua? Pinten, Ibu? 93. Podo karo mamaku ya. Kelahiran tahun 33 ya, Bu ya? Podo karo mamaku loh, Bu. Ibu masih semangat berbuat baik tak? Harus, Bu. Semangat memberi, membantu, berbuat baik harus, Bu. Jangan sampai itu yang namanya takwa, Bu. Maka Allah berjanji dalam surat At-Tolak, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. At-Tolak ayat 2. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka kalau ada kesulitan Allah akan memberikan jalan keluar dan akan diberi rezeki yang tiada terduga. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari ketika ada masalah jangan overthinking, Pak. Ada 5 hal yang perlu kita pikir ketika kita mendapatkan suatu ujian atau suatu masalah. 5 hal ini harus di dalam otak kita. Kalau berpikir lain, nggak usah, Pak. 5 saja ini, Pak. Kita pikir yang pertama apa, Pak? Ujian itu tidak selalu membawa keburukan atau membawa penderitaan. Mungkin sakit sesaat, seperti kalau kita disuntik dulu, Bu. Ketika disuntik sakit, tapi habis itu kan sembuh. Ketika kita minum obat, pahit sebentar, tapi habis itu badannya menjadi segar. Beda kalau kita minum khamr, enak saat itu. Naudzubillah, Bu. Bukan kita, ada orang minum khamr sesaat itu enak, tapi habis itu, Bu, rusak, Bu, syarafnya rusak. Maaf, Bu, ini saya perlu cerita. Saya punya teman, ketika sudah tua itu dia sudah sadar, insaf. Ketika masih muda, dia itu senangnya gini, Bu. Kan dia menikah, mohon maaf, ini kebetulan ya, bukan hukum yang umum. Dia tidak dikaruniai putra. Salah satu setelah diperiksakan dokter karena memang spermanya itu tidak baik. Salah satunya karena dulu waktu muda kan banyak dia nyesel banget, Bu. Tapi saya tidak mengatakan loh, Bu, yang tidak dikaruniai putra karena itu. Tapi itu salah satu kasus di sini. Kalau ada Bapak Ibu sekalian yang tidak dikaruniai putra, mungkin Allah memang ada maksud yang lain. Itu yang pertama. Mari kita berpikir bahwa tidak setiap ujian itu membawa penderitaan atau hal yang buruk. Yang kedua, kesulitan itu tidak akan melebihi kemampuan kita. Kalau kita, saya ulang, Bu, kalau kita diberi ujian segini, berarti kekuatan kita gini. Kalau kita diberi ujian segitu, berarti kemampuan kita segitu. Kalau kita diberi ujian segitunya, berarti Allah memberi kemampuan pada kita segitunya. Penak ya, terus keburine. Yang ketiga, kesulitan itu tidak selamanya, tidak abadi. Ada masanya. Ada masanya surut, ada masanya naik. Jadi kalau kita sedang naik,
ujiannya kita berharap ya Allah mudah-mudahan nanti surut. Ketika surut kita bersabar, harus tidak boleh lena gitu Bu. Kemudian yang keempat apa Bu? Berikhtiar semaksimal kemampuan, karena Allah akan memberi penghargaan kepada orang yang mau berikhtiar. Dan yang kelima, baik, atau meningkatkan ketakwaan, semangat berbuat baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan panjenengan semua nanti pulang tidak akan overthinking. Mikir yang 5 itu aja ya Bu ya. Ketika ada masalah, mikir 5 hal itu saja. Tidak usah mikir yang lain-lain. Kalau pengen tahu teksnya nanti minta sama Mas Leli ya. Tadi teks lengkapnya sudah saya kirim ke Mas Leli. Yang paling ganteng sak pengajian ini. Soalnya paling enom. Sudah tua ya. Tetap ganteng. Ini jenisnya ganteng ya ganteng. Saya sama Mas Leli itu pernah syuting sinetron Ganteng-Ganteng Serigala Bu. Dia yang jadi yang gantengnya, saya jadi Duh seneng nih ngerosting Ustadz iki. Terus seperti Bu, pendekar mata satu. Saya yang punya mata, beliau tidak punya mata. Kan matanya cuma satu. Kalau ibu-ibu sama bapak dulu kan waktu nikah kan janji sehidup semati. Terus betul Bu. Waktu nikah dulu sehidup semati, kamu hidup, aku hidup, kamu mati, aku layat. Banyak kurangnya mohon maaf. Ada sebuah doa yang dicontohkan Rasulullah, monggo tirukan saya Bu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Dan Engkau ya Allah menciptakan kesulitan. Jika Engkau kehendaki akan menjadi mudah. Ini yang saya sangukin datang anak-anak, bukan anak-anak mau ujian, mau apa itu. Kalau anak-anak ujian sekolah, kalau kita kan ujian hidup ya, sewaktu-waktu. Ini saya anak-anak tajrilah Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul khazna idza syi'ta sahla. Ada yang lebih pendek Bu. Allahumma yassir wa la tu'assir. Coba. Allahumma yassir wa la tu'assir. Coba sendiri. 1, 2, 3. Yassir lagi. Ya Allah, berilah kemudahan dan jauhkan kesulitan. Nanti yang pengen tahu doanya, saya kirimkan Mas Leli ya doanya ya. Banyak kurang. Di Quran ada enggak? Apa? Di Quran. Itu dari hadis Bu. Dari hadis ya. Makanya jenengan sering ngapal kita Bu. Makanya saya minta untuk menghafalkan Bu. Nanti saya kirimkan ke Kiai Haji Leli Al Etanoli. Banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.